Yang menjadi perbincangan publik hari ini adalah Jakarta, kalau bicara dari sisi popularitas dan elektabilitas, per hari ini Pak Anies tidak ada yang menyaingi. Gitu. Nah, itulah yang membuat Kim ini bimbang. Ya, Partai-partai yang berhimpun di Koalisi Indonesia Indonesia Maju. Maju ya. Apakah memunculkan lawan yang seimbang untuk Pak Anies, ataukah menempuh jalan kompromi? Nah, makanya desain keserentakan pilkada ini, salah satu tujuannya kan supaya isu-isu lokal ini tidak terus tenggelam oleh isu-isu nasional. Nah, kita membayangkan dari pilkada ini akan lahir pemimpin-pemimpin lokal, pemimpin-pemimpin daerah yang bisa terus mengabdikan dirinya untuk kepentingan nasional. Ya, kita sudah punya contoh lah, Pak Jokowi kan dari memimpin Solo, kemudian Jakarta, kemudian jadi presiden. Kita berharap dari pilkada ini lahir Pak Jokowi baru. Sobat Panangnya, saya kembali mengundang teman dari sobat saya. Ya, kenapa saya bilang temannya? Bahkan bosnya, karena dia mengenalkan saya dengan beliau ini. Seorang peneliti awalnya di CETRO, Central Electoral Reform. Dia berteman dengan salah satu tokoh di KPU pada waktu itu. Yang pertama sekali ya, tahun-tahun 2007. Kemudian 10 tahun beliau ini menjadi staf ahli dari anggota DPR. Dan karena sifatnya sebagai seorang peneliti, kemudian dia membuka sebuah lembaga penelitian, yaitu namanya Citra Institute. Namun di samping itu, dia juga mengajar. Setelah 10 tahun membantu anggota DPR, dia mengajar di Universitas Pamulang atau Unpam. Nah, yang menarik dari posisi paling bawah sebagai tentu mungkin ya dosen biasa ya, terus sekarang sudah jadi dekan. Nah, itu sudah sekitar dicapai selama sekitar 7 tahunan lah. Berarti kan luar biasa kan karirnya beliau ini. Dia juga sekaligus memberikan perhatian terhadap proses pilkada yang sekarang dilakukan serentak pada bulan November ini. Nah, makanya kita perlu mengetahui lebih dalam apa yang dilakukan dan bagaimana pandangannya terhadap dinamika politik menjelang pemilihan kepala daerah ini. Nah, tapi sebelumnya itu saya sapa dulu sobat saya, Yusak Fahran. Selamat datang, Bung. Datang, ya, saya dikasih referensi dari, ya bisa saya katakan anak buah Anda lah. Karena makasih, dia itu dosen di Unpam juga dan sekaligus peneliti di lembaga yang Anda dirikan, Citra Institute ya. Ya, Bang. Nah, seperti apa sekarang dinamika pemilihan gubernur di DKI dulu lah kita fokus ya. Kemarin itu kan yang terakhir ini terbaru, Mas Kaisang kan menemui Presiden PKS. Dan banyak isu beredar di luar bahwa PKS kemungkinan akan memasangkan atau bekerja sama dengan PSI lah. Dan mungkin wakilnya adalah Mas Kaisang, wakil dari Pak Anies, Mas Anies. Gimana pandangan Anda terhadap dinamika itu? Pertama, saya kira putusan MA, Bang, ini kan memang mempermulus lah jalan bagi Mas Kaisang untuk maju sebagai kepala daerah. Apakah maju sebagai gubernur, ataukah maju sebagai wakil gubernur? Betul. Tapi karena ada peluang, menurut saya peluang itu pasti akan dimanfaatkan. Betul. Apakah maju di Jakarta, ataukah maju di Jawa Tengah, inilah yang sedang ditimbang. Nah, sekarang kalau kita bicara Jakarta, Jakarta sudah 3 kali pilkada langsung kan. 2007, 2012, 2017. Nah, tren yang menarik ternyata di Jakarta memang ada kecenderungan di mana pemimpin baru lebih diharapkan publik untuk pemimpin Jakarta. Meskipun kita harus ingat, kecenderungan itu terjadi tidak dalam desain pilkada serentak. Karena pilkada dulu berlangsung di 2017 dan 2012. 2-3 tahun setelah pemilu kan. Nah, yang menjadi perbincangan publik hari ini adalah Jakarta, kalau bicara dari sisi popularitas dan elektabilitas, per hari ini Pak Anies tidak ada yang menyaingi. Gitu. Nah, itulah yang membuat Kim ini bimbang. Partai-partai yang berhimpun di Koalisi Indonesia Maju ya. Apakah memunculkan lawan yang seimbang untuk Pak Anies, ataukah menempuh jalan kompromi? Oh. Nah,
Sementara yang digadang-gadang kan Pak RK. Ya. Golkar juga masih bimbang apakah mendorong Pak RK maju di Jakarta ataukah di Jawa Barat. Sementara hasil semua sigi lembaga survei mengatakan Pak RK lebih berpeluang menang di Jawa Barat. Ya. Nah, kalau Golkar mendorong Pak RK maju di Jakarta, Ya. ya Jawa Barat berpotensi diambil Gerindra. Ya. Karena Gerindra ada cakup yang cukup potensial, Ya. Deddy Mulyadi kan. Nah, ini menarik, ternyata Ya. di antara partai-partai Kim, itu juga ada kepentingan politik masing-masing. Ya. Nah, itulah juga yang terjadi di Banten. Golkar dan Gerindra nggak ketemu kan. Oh iya. Golkar kalah cepat dalam konteks ini, karena Gerindra sudah berinisiatif membangun poros koalisi bersama sekitar 7 partai politik kan. Ada Gerindra, kemudian juga PKS dengan mengusung Pak Andra Soni, Pak Dimyati kan. Jadi memang kita masih menunggu bagaimana sikap politik Kim, dan kalau kita lihat statement Nasdem sendiri pun kan termasuk Pak Surya Paloh ya menyatakan memang agak sulit melawan Pak Anies. Nah sekarang pertanyaannya kenapa kok tingkat elektabilitas Pak Anies ini sejauh ini tetap unggul, ya karena memang desain keserentakan pilkada sekarang kan dari sisi teknis pelaksanaan pemungutan suara kan dilangsungkan hanya beberapa bulan setelah pemilu Februari kemarin kan. Artinya jedanya cukup pendek. Jadi mindset dan persepsi orang masih kuat bahwa Pak Anies adalah satu dari 3 kontestan Pilpres kemarin. Jadi ini yang membuat elektabilitas Pak Anies juga masih cukup kuat di samping investasi politik yang kemarin sudah dilakukan selama menjabat. 5 tahun. Apakah kecenderungan yang saya katakan tadi, hadirnya pemimpin baru, ini bisa berlangsung di 2024 atau terpatahkan? Ya tergantung kembali pada strategi politik masing-masing partai. Nah kalau tadi Abang misalnya menyinggung, apakah misalnya ada apa gerangan misalnya kok tiba-tiba PKS bertemu dengan PSI misalnya? PSI, kalau bicara PSI saya kira kan memang punya kursi yang cukup signifikan. Di DKI. Bahwa PKS sudah mengunci misalnya Pak Anies dengan Pak Sohibul Iman, kan problemnya PKS juga harus bisa mendapatkan mitra koalisi. Karena PKS nggak bisa sendiri mengusung cagup-cawagup kan. Kemungkinan besar saya kira memang PKS pada akhirnya akan melunak juga untuk tidak memaksakan mengambil wakil. Karena sudah diuji dalam beberapa kali medan elektoral kan, pemenang pileg tidak selalu linear dengan eksekutif. Artinya biarpun PKS menjadi pemenang pileg di Jakarta, belum tentu juga eksekutifnya diambil sama PKS. Toh tanpa dukungan PKS pun sebetulnya atribut yang melekat kuat di Pak Anies juga PKS juga. Jadi kalaupun misalnya PKS tidak mendukung Pak Anies, saya meyakini di grassroots tetap akan dapat dukungan juga dari PKS. Luar biasa. Asosiasi Pak Anies tetap PKS kan. Jadi ini yang mesti harus disadari oleh PKS. Makanya kenapa PKB kemudian protes kan? Nggak bisa, tunggu dulu, Jakarta plural misalnya kan. Nggak mesti harus dengan Pak Sohibul Iman. Nah, ini yang membuat dinamika politik semakin berjalan dinamis kan. Nah sekarang apakah memungkinkan misalnya Koalisi Indonesia Maju ini bergabung dengan Pak Anies? Ya saya kira potensi itu masih terbuka, karena yang kita lihat juga kan Pak Anies sekarang agresif untuk berburu restu dari Pak Prabowo. Yang kira-kira intinya adalah jangan sampai pencalonan Pak Anies ini mendapatkan perlawanan atau dijegal lah dalam tanda kutip kan, atau mendapatkan jalan mulus lah. Itu kepentingan Pak Anies hari ini. Nah sekarang titik komprominya, ya kalau kita lihat apa kepentingan besar Pak Jokowi ke depan, ya saya kira kan satu mengamankan 2 daerah penting kan, 1 Jawa Tengah, 2 Jakarta. Nah bicara Jawa Tengah ya sigi terakhir memang menempatkan Mas Kaisang ada di kandidat yang sangat potensial dan pertarungan terbuka antara PDIP dengan Pak Jokowi berpotensi terjadi lagi di Pilkada 2024 kalau PDI mengusung pasangan cagup sendiri kan. Nah bagaimana dengan Jakarta? Ya saya kira karena di Jawa Tengah selain Mas Kaisang juga kan ada bakal calon yang terasosiasi kuat dengan representasi politiknya Pak Jokowi, yaitu Pak Ahmad Lutfi Kapolda. Ya saya kira kalaupun misalnya Pak Lutfi di Jawa Tengah, kemudian Mas Kaisang ditaruh di Jakarta, saya kira dua-duanya masih punya potensi untuk menang. Tinggal problemnya apakah Mas Kaisang didesain maju sebagai calon gubernur ataukah calon wakil gubernur. Nah, dengan 2 kemungkinan itu saya kira memang
agak lebih realistis kalau Mas Kaisang mengambil posisi calon wakil gubernur. Tapi jadi Bisa saja dipaketkan dengan Pak Anies, sehingga yang terjadi adalah titik kompromi. Pak Anies aman, kepentingan Pak Jokowi juga aman, supaya tidak terjadi disharmoni antara Pemprov DKI yang dipimpin oleh Pak Anies ke depan misalnya dengan pemerintah pusat. Oke, tapi yang menarik, kenapa mesti harus jadi Pak Jokowi yang agak dominan untuk mempengaruhi PKJ ketimbang Kim yang dipimpin oleh Pak Prabowo? Saya kira Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dua-duanya punya efek elektoral. Kalau bicara hari ini, Ya, bahkan riset kami juga di lapangan mengatakan Jokowi efek memang masih cukup tinggi. ya. Itu wajar karena posisi Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Ya, betul. Nah, kalau sudah lengser, saya kira akan lain lagi. Ya, itu dia. Prabowo efek yang akan menguat. Ya. Nah, ini kan berkelindan kepentingan Ya. Pak Jokowi dengan Pak Prabowo juga. Ya. Tapi bicara ke depan, saya kira yang lebih punya power dan efek ya tentu adalah Pak Prabowo. Karena baik Pak Prabowo dan Pak Jokowi kan selama 3 pilpres terakhir kan memang dua-duanya menjadi bintang elektoral. Ya. Kan? Ya. Cuma memang Pak Prabowo kalah dengan Pak Jokowi lalu kan. Dua kali sudah diuji. Tapi bahwa dua-duanya menjadi bintang elektoral itu tidak bisa kita abaikan. Sehingga Pak Jokowi dalam konteks pilkada ini juga masih menjadi bagian dari kingmaker. Bahkan disumutkan keras juga statement dari elit-elit PDIP yang menganggap pencalonan Bobi ini didukung dengan faksi yang sangat gemuk ini akibat pengaruhnya Pak Jokowi. Kira-kira begitulah. Iya. Nah, kembali ke konstelasi di DKI Jakarta. Jadi Anda mau mengatakan bahwa calon ini yang akan melawan atau menantang Anies itu sepertinya jadi sangat sedikit apabila katakanlah misalnya RK tidak menjadi kandidat dari Kim di Jakarta. Berarti akan mulus sekali, Anies akan tidak bisa dihambat kan, tidak ada penantang dari yang yang signifikan lah. Ya, makanya mulus tidaknya Pak Anies memimpin kembali Jakarta bergantung pada strategi politik kompetitornya kan. Pertama poros Kim, 2 poros PDI. Bagaimana sikap politik mereka sampai hari ini? Nah, sampai hari ini kan memang dari Kim belum ada figur lain kecuali memang Pak RK kan yang bisa menghadirkan perlawanan seimbang kepada Pak Anies. Tapi kan variabel Pak RK di Jawa Barat karena masih cukup kuat dan sebagian faksi di internal Golkar juga berkepentingan agar Pak RK maju di Jawa Barat, ini juga yang akan menjadi kendala. Nah, kalau yang menarik kemarin pertemuan PSI dengan Golkar, kan Ketua Umum Partai Golkar Pak Erlangga kan sempat menyebut kalau misalnya Mas Kaisang maju sebagai calon gubernur Jakarta, ya kira-kira Golkar akan menyodorkan kader yang selama ini malang melintang lah di dunia infrastruktur kan. Nah, cuma kita masih melihat keseriusan Golkar, apakah serius memaketkan Mas Kaisang dengan kadernya ataukah hanya wacana saja. Tapi memang menurut saya kalau misalnya di Kim tidak ada stok cagup yang mampu menghadirkan perlawanan seimbang kepada Pak Anies, ya pada akhirnya memang potensi terjadinya kompromi politik sangat besar dan tidak menutup kemungkinan Kim bisa saja mengusung Pak Anies Baswedan sepanjang Pak Anies mendapatkan restu juga dari Pak Prabowo kan. Jadi itu yang menentukan justru ya kalau dari segi kepentingan KIM ya. Nah, PDI pun kita lihat juga masih gamang kan. Katanya dia mau menggandengkan Andika Perkasa. Ya, banyak wacana juga kan, misalnya terkait dengan figur Pak Ahok kan, meskipun elektabilitasnya juga cukup bagus dan punya pendukung solid terutama di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, tapi karena masih ada sebagian resistensi di kalangan masyarakat Jakarta, ya tentu ini akan dihitung ulang juga oleh PDIP. Nah, sebetulnya paling ideal kalau misalnya peta Pilpres ini masih dilangsungkan di Jakarta, ya memang PDIP dengan Pak Anies ini termasuk koalisi yang cukup seksi sebetulnya. Mengapa? Dalam konteks pertarungan antara PDIP dengan Pak Jokowi misalnya. Karena kalau dua kekuatan ini bergabung, ya tentu akan terjadi prinsip penambahan atau insentif elektoral. Karena
PDI dengan Pak Anies ini merepresentasikan dua kekuatan politik yang berbeda kan. Beda kalau paket Pak Anies, Pak Sohibul Iman. Ini tidak ada prinsip penambahan karena ceruk pemilihnya sama. Tapi kalau dengan PDIP kan merepresentasikan dua kelompok yang berbeda sehingga ada potensi penambahan suara kan. Cuma kan formula ini juga belum menemukan titik terang kan karena semua partai masih berhitung kan sebagai kemungkinan itu. Jadi tetap kesimpulannya meskipun ke depan Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota, tetap tidak mengurangi keseksian Jakarta karena Jakarta tetap menjadi barometer politik nasional dan seringkali memang jabatan gubernur Jakarta itu dijadikan sebagai batu loncatan untuk medan elektoral di tingkat nasional berikutnya kan. Sama seperti Pak Jokowi dulu kan dari wali kota kemudian gubernur Jakarta, kemudian presiden kan. Pak Anies juga sama kan, cuma kemarin kalah sama Pak Prabowo kan. Jadi nggak ada pilihan lain buat Pak Anies memang kecuali memang maju di Pilgub Jakarta. Karena kalau tidak maju ya politik kan memang soal momentum. Kalau tidak maju ya potensi kehilangan panggung cukup kuat kan. Tapi ada nggak kemungkinan risiko kalau dia salah langkah Aniesnya, akhirnya dia tidak bisa maju? Ya potensi itu ada Bang. Karena kecenderungan yang terjadi di 2 kali pilkada terakhir kan memang begitu ya. Tren terpilihnya pemimpin yang baru, bukan incumbent. Di 2012 kan incumbent juga kalah. Pak Fauzi Bowo kalah sama Pak Jokowi kan. 2017 Pak Ahok kalah sama Pak Anies. Nah apakah di 2024 Pak Anies berhasil tumbang ataukah tetap menguasai Jakarta? Ya ini tergantung strategi politik. Tapi perlu diingat, dulu 2012 dan 2017 pilkada dilangsungkan tidak dalam desain serentak dengan pemilunya kan, sehingga ada jeda yang cukup jauh. Kalau sekarang kan ada jeda tapi tidak terlalu jauh, sehingga popularitas dan elektabilitas Pak Anies ini masih relatif terjaga dengan baik. Ini yang saya kira sisi lain yang menguntungkan positioning politik Pak Anies. Ya, yang sudah menyatakan secara formal kan memang PKS dan PKB. Dan saya kira kan bisa kita katakan 90% sudah hampir pasti Pak Anies maju lagi kan. Tinggal bagaimana para kompetitornya ini kan. Jadi bisa dikatakan yang megang kunci negosiasi untuk kompromi adalah PKB atau PKS. Atau PKS dan PKB. Ya, karena dari PKB, sisi ya benar ya. Sekalipun masing-masing partai politik kan punya bargaining juga. PKB tentu mereka punya bargaining juga untuk menyodorkan wakil, tapi kan PKB tidak all out bicara wakil kan. Begitu juga dengan partai-partai yang lain yang punya kursi di DPRD Jakarta kan. Jadi bisa dibilang bahwa cara pandang KIM untuk Jakarta akan sangat mempengaruhi bagaimana dia kompromi atau kalau memang dia tidak memiliki kemampuan untuk menghadirkan tokoh yang sebanding, bagaimana kemungkinan dia bisa akhirnya akan kompromi dengan PKS dan PKB. Saya kira pilihannya cuma itu. Dan bagaimana soliditas partai-partai di KIM ya ini kan terbukti memang tidak linear 100% di pilkada karena pilkada itu medan pertempuran elektoral isu-isu lokal. Jadi sketsa isu lokalnya lebih kuat. Itu juga yang terjadi di Banten misalnya. Golkar berantem dengan Gerindra dalam tanda kutip ya. Karena tidak ketemu desain koalisinya kan. Begitu juga ada potensi juga terjadi di Jakarta. Jadi kalau bicara soliditas KIM, ya saya kira ada beberapa wilayah yang memang KIM sangat solid misalnya. Tapi ada beberapa wilayah yang kepentingan antar partai di dalam KIM-nya nggak ketemu juga. Jadi memang nggak bisa kita katakan linear 100% karena tetap pilkada adalah medan pertarungan isu-isu lokal. Nah, apakah katakanlah pertarungan dinamika kepentingan dinamika pertarungan kepentingan yang melekat pada masing-masing partai di bawah KIM akan mempengaruhi soliditas kabinet nanti? Ya saya kira sedikit banyak akan mempengaruhi. Mana lebih dominan akan mempengaruhi? Apakah KIM yang sudah bekerja satu tahun sebelum pemilu kan dan memenangkan dan buat koalisi, atau justru akan lebih dipengaruhi oleh dinamika yang Anda bilang
di daerah ini? Ya, saya kira dua-duanya berpengaruh, Bang. Betul, betul. Karena memang di dalam Kim ini kan juga ada potensi saling klaim ya. Partai mana sih yang memang paling bekerja memenangkan Pak Prabowo Gibran kan? Semua partai pasti punya klaim yang sahih kan soal itu kan. Nah, ini yang juga menjadi problem juga. Nah, di sisi lain nanti kan kita lihat komposisi kabinetnya bagaimana kan. Siapa partai yang paling dapat banyak jatah kabinet misalnya kan. Nanti kan bisa, saya kira bisa diukur dari situ. Tapi kalau melihat karakter politiknya Pak Prabowo, ya beliau kan termasuk pemimpin politik yang mencoba menghadirkan politik akomodasi lah. Bahkan pada beberapa titik misalnya kan kepentingan Partai Gerindra juga tidak menjadi yang prioritas misalnya kan. Tetap menampung masukan-masukan yang terlihat dari Pilpres lah. Ya saya kira itu jiwa kepemimpinan Pak Prabowo yang mengedepankan politik akomodatif. Ya hampir mirip dengan Pak Jokowi karena itu penting untuk menjaga stabilitas politik. Kalau politiknya nggak stabil kan ekonomi juga nggak berjalan. Betul. Nah, makanya nomenklatur kementerian pun ada wacana ditambah, itu juga kan bagian dari bagaimana menjaga soliditas pemerintahan kan. Nah, bagi Pak Prabowo, bagi Gerindra ya saya kira tetap kepentingannya kalau bicara Gerindra bagaimana Jakarta bisa dikuasai. Nah, hanya saja kan problemnya apakah ada kader internal Gerindra yang kompetitif untuk melawan Pak Anies, ini juga kan masih menjadi pertanyaan juga kan. Karena ketua DPD Gerindra Jakarta saja kan justru didorong maju di daerah lain, di Tangsel kan, bukan di Jakarta kan. Yang itu jadi yang dulu Wagub ya? Wakil Gubernur. Nah itu peluangnya gimana kalau? Ya Tangsel ini kan, kalau bicara karakter politik Golkar, memang dari awal karakter politiknya kalau bicara Banten Golkar. Meskipun pemenang pileknya variatif dan bergantian. Tidak mesti Golkar setiap kali pemilu. Tapi kalau bicara Banten, ya sejauh ini memang warna politiknya kan kuning. Nah, apakah petahana di Tangsel berhasil dikalahkan? Ya, saya kira kalau bicara itu kan tentu ada wacana besar bagaimana reformasi sistem politik Banten itu bisa didengungkan dan dimulai dari Tangsel. Kemudian melebar ke Tangerang, kemudian melebar ke kabupaten kota yang lain. Dalam rangka apa? Dalam rangka misalnya meminimalkan praktek political family atau politik dinasti yang cukup kuat di Banten, meskipun itu juga terjadi di daerah-daerah lain. Jadi kita lihat nanti bagaimana strategi Gerindra, apakah mampu mengalahkan petahana atau tidak kan? Jadi kalau saya lihat dari petanya, kemenangan Pak Prabowo dari Gerindra tidak serta-merta bisa, ya katakanlah gitu ya, melahirkan para tokoh di tingkat daerah. Artinya itu menjadi tantangan dari partai Gerindra lah ya, untuk menciptakan orang-orang yang bisa menjadi pemimpin daerah kan 5 tahun ke depan. Gimana menurut pandangan? Nah makanya desain keserentakan pilkada ini salah satu tujuannya kan supaya isu-isu lokal ini tidak terus tenggelam oleh isu-isu nasional. Nah kita membayangkan dari pilkada ini akan lahir pemimpin-pemimpin lokal, pemimpin-pemimpin daerah yang bisa terus mengabdikan dirinya untuk kepentingan nasional. Ya, kita sudah punya contoh lah, Pak Jokowi kan dari memimpin Solo, kemudian Jakarta, kemudian jadi presiden. Kita berharap dari pilkada ini lahir Pak Jokowi baru. Nah, salah satu problem atau tantangan partai sekarang, ya saya kira memang ini mesti juga harus disadari oleh partai politik. Bergantung pada kepemimpinan personal ketua umum. Jadi harus kita akui efek Pak Prabowo terhadap Gerindra itu juga bukan cukup kuat lagi, tapi sangat kuat sekali kan, bahwa Gerindra asosiasinya adalah Pak Prabowo. Hanya sedikit partai yang kemudian melakukan pelembagaan secara institusional, membangun sistem sehingga siapapun yang memimpin partai tersebut, partainya masih bisa survive. Tidak bergantung pada kepemimpinan personal ketua umumnya. Contohnya? Contoh Golkar. Golkar siapapun ketua umumnya dalam konteks pileg, saya kira kan mereka tetap terjaga suaranya. Nah, salah satu strateginya memang ya tidak ada lain kecuali memang menghadirkan banyak petarung di dapil.
Jadi kalau misalnya partai lain petarungnya 1, Golkar bisa 4, 6 dari total alokasi kursi yang ada di dapil kan. Makanya itulah yang bisa menjaga suara Golkar, dan perolehan kursi Golkar kan luar biasa naik sekarang kan. Jadi artinya Bung Fahran mengatakan bahwa partai-partai lain perlu belajar dari strategi Golkar. Saya kira ya itu harus diakui kan, karena kalau kita bicara PDIP tidak akan bisa lepas dari figur Bu Mega. Kita bicara Gerindra tidak akan bisa lepas dari figur Pak Prabowo juga. Demokrat juga sama. Jadi partai-partai besar di Indonesia. Tantangan PR partai politik ke depan, bagaimana membangun institusionalisasi di tubuh partai politik secara kuat, meskipun sebetulnya perintah undang-undang partai politik kan rekrutmen seleksi kader di tingkat partai politik ini dijalankan secara demokratis dan terbuka. Tapi sejauh ini kan frasa demokratis dan terbuka seringkali dikunci. Yang penting sesuai ADRT, sepanjang tidak melanggar ADRT tidak masalah. Artinya misalnya dalam rekrutmen caleg nih, yang bagus itu kan pertama ukurannya kompetensi, kemampuan. Kita pingin lembaga legislatif DPR itu bisa menghasilkan produk-produk legislasi yang bermutu. Nah, kalau wakil rakyat tidak disertai dengan kompetensi dan kapasitas yang memadai, ya bagaimana produk legislasinya bisa bagus? Kan kira-kira itu. Nah, seringkali ukuran kompetensi, kapasitas itu terabaikan dan kalah dengan apa? Dengan variabel yang lain, logistik. Jadi tiba-tiba orang nggak pernah berpartai, masuk partai baru, tiba-tiba dapat nomor urut 1 hanya karena misalnya setor sekian misalnya kan. Nah, ini kan juga tidak baik dan cenderung merusak proses perkaderan berjenjang di partai politik. Nah, dampaknya apa? Dampaknya karena partai tidak melakukan proses perkaderan dengan baik, dampaknya sekarang di pilkada, kalau kita lihat kecenderungan partai-partai kan pada akhirnya berburu calon-calon kepala daerah yang lebih banyak mengandalkan modal popularitas. Contoh misalnya kalangan artis kan. Nah, meskipun popularitas juga menjadi variabel penting pemenangan, tapi kan tidak mesti semua kandidat yang popularitasnya tinggi itu pasti jadi, kan belum tentu. Kalau popularitas tidak bisa terkonversi dengan elektabilitas. Jadi yang mesti harus diperbaiki prasyarat mutlak saya kira bagaimana pilkada menghasilkan kepala daerah yang inovatif, yang mampu membawa perubahan terhadap daerahnya masing-masing, ya tentu harus punya kompetensi dan kapasitas yang memadai untuk memimpin daerah. Karena salah satu kunci penting pembangunan daerah memang nggak ada lain kecuali inovasi. Apalagi dengan tantangan global yang cukup kompleks sekarang kan. Jadi kita berharap memang dari arena pertempuran pilkada ini, pertarungan pilkada, akan lahir pemimpin-pemimpin yang baru yang ke depan bisa menjadi tokoh-tokoh penting di Republik ini atau bisa menjadi presiden selanjutnya kan. Jadi artinya proses rekrutmen dari kepala pemerintahan atau presiden adalah berasal dari tokoh-tokoh yang lahir di tingkat daerah, kota dan provinsi ya. Ya, nantinya, yang minimal kan? Sudah teruji kepemimpinan publiknya di daerah kan. Karena kalau backgroundnya punya pengalaman memimpin daerah kan lebih bagus misalnya. Meskipun pengalaman itu tidak mutlak harus di lembaga eksekutif. Betul. Bisa juga di lembaga legislatif atau lembaga yang lainnya kan. Ya, tapi artinya apa yang dijalani oleh Pak Jokowi itu akan menjadi pola ke depan. Ya. Kira-kira gitu ya maksudnya. Saya kira ya. Bung Fahran ya. Oke, kemudian berarti bisa dikatakan dalam waktu beberapa hari kan ini, karena kan sekarang bulan Juli ya. Juli ya. Nah, pertengahan malah ya. Nah, sementara Agustus kan pendaftaran ya. Jadi nego-nego itu dia akan dilakukan dalam waktu dekat dong. Saya kira ya. Pencalonan akan dimulai 27 Agustus. Ya. Masih ada waktu sekitar 1 bulan lah ya. Bagaimana merajut proses koalisi dan memang rekomendasi partai politik nanti yang akan turun biasanya memang di last minute. Meskipun ada beberapa partai yang sekarang sudah menyerahkan rekomendasi, tapi rata-rata memang masih berbentuk surat tugas yang kalau ada 4 pendaftar di partai politik yang sama, keempatnya dapat surat tugas. Tapi isi surat tugasnya kan juga ada masa berlakunya dan tugas utamanya menjalin koalisi. Nah, kalau tidak dapat koalisi bagaimana kan? Nah,
Nah, saya kira masih ada waktu dan yang perlu diingat, durasi kampanye di pilkada kan cukup pendek, hanya 2 bulan. Jadi kandidat yang bekal elektabilitas dan popularitasnya belum cukup, saya kira tidak bisa kemudian baru bekerja setelah penetapan pasangan calon. Oh, Jadi iya, iya. memang harus dari sekarang. Iya, iya. Kalau nggak dimulai dari sekarang akan kesulitan, apalagi kalau yang dilawan adalah petahana atau incumbent karena mereka sudah punya investasi politik duluan kan. Kecuali memang calon-calon yang modal popularitas dan elektabilitasnya sudah uh, cukup kuat. Makanya PR bagi siapapun kandidat sekarang hari ini adalah bagaimana memompa popularitas setinggi-tingginya. Iya. Minimal di angka psikologis menang lah. Karena hasil riset kami di beberapa daerah juga, bahkan yang berstatus incumbent itu ada beberapa yang popularitasnya juga masih cukup rendah. Artinya tidak cukup dikenal. Itu pun petahana kan. Oh, itu ya? Apalagi yang tidak. Nah, ini kan juga beresiko juga bagi calon-calon baru misalnya kan yang ingin karena durasi kampanyenya sangat sangat pendek sekali Iya, iya, iya. hanya 2 bulan. Bagaimana 2 bulan mereka bisa menjangkau kalau secara geografis daerahnya sangat luas sekali kan? Makanya ruang-ruang publik virtual itu juga harus dipakai juga sebagai medium kampanye yang efektif. Karena memang 54% lebih kemarin kan pemilih kita juga pemilih Gen Z dan milenial. Iya. Oh, iya, Saya iya. kira itu yang tidak boleh juga dilupakan oleh kandidat kepala daerah. Ya, terbukti dari Pilpres juga ya. Ya,